Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Dolphin, tentunya masih di channel Motivasi Jawa. Mboten nang. Di video saya kali ini saya akan membahas atau menguraikan tentang 3 rahasia alam atau 3 rahasia kehidupan. Salah satunya yaitu yang pertama adalah rezeki. Nah, rezeki itu takkan datang tanpa ada ikhtiar dari kita, takkan datang tanpa dari adanya usaha kita. Nah, jadi rezeki itu harus dicari, harus disambut, tapi tidak bisa ditentukan besar kecilnya karena itu sudah menjadi rahasia alam atau menjadi rahasia Tuhan. Nah, salah satu bapak ini nah, ini bapak ini pengusaha besi tua, nek wong Jawa ngomong tukang golek rasa, tapi ya sukses, cukup tinggi ngopeni anak bojone. Nggih ta, Pak? Pripun pengalaman kali kesane dadi pengusaha besi tua niki, Pak? Ya kudu Sabar. Terus pripun? Sabar goleki. Nggih. Terus napa melih, Pak? Nah, ini bapak ini senyum-senyum menandakan dengan profesi yang cuma sebagai tukang rosok, bapak ini merasa tercukupi loh, seneng loh. Wong sugih urung tentu seneng loh. Wong seneng ki urung tentu sugih. Lah wong sing ora duwe ning Jawa khususé lho wong padha seneng. Padahal penggawean yo ora duwe. Omahe bolong kabeh. Nah, salah satu rezeki itu ya istilahnya diberi kesenangan atau kebahagiaan, cukup sandang pangan. Kalih napa, Pak? Harapane jenengan teng masa yang akan datang niku napa, Pak? Masa datang itu ya terus gelar rezeki sing akeh. Amin. Nggih, kita doakan untuk bapak ini semoga menemukan atau mendapatkan apa yang diinginkan. Semoga usahanya tambah lancar, tambah maju. Untuk teman-teman dan dulur-dulur khususnya di Kepulauan Jawa, di suku Jawa ini, rahasia yang kedua atau rahasia alam yang kedua adalah kematian. Mati ini datangnya kita juga tidak tahu kapan datangnya, besok mungkin atau nanti malam, di umur kita yang masih anak-anak atau sudah tua atau masih bayi. Nah, kematian ini datang tanpa kita ketahui. Ada orang yang tidak sakit sama sekali tahu-tahu bisa mati. Yang sakit parah malah justru dapat obat, bisa sembuh. Nah, piye ya lek wong Jawa ngomong ku angel lho. Wong mati sok apan we mati padahal wis tuwek nyambut gawe gak iso. Tapi ya ora mati-mati. Wong e bojat penggane nyolong maling. Ngrusui tangga-tanggane. Didongakne wong-wong muga-muga ndang bongko wong kaya ngono kuwi. Tapi ternyata lho, orang-orang yang berperilaku ndak bagus ini malah dikasih umur panjang. Kadang sing orang-orang sing kerjaane ke masjid ngaji, sering sedekah, sering sedekah. Lah enggak dikasih sakit tahu-tahu mati loh. Begitu dikabarkan innalillahi telah meninggal dunia. Berpulang ke rahmatullah, bapak ini lho, orang-orang kaget lho, wong ora loro lho. Ora loro. Yo ketok sehat kok roh mati. Nah, dari sini kita harus belajar. Kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya, dengan cara apa, dengan sakit atau dengan apa. Kadang-kadang orang jalan naik kesandung, duk, roh mati. Dan yang terakhir, rahasia alam yang terakhir atau rahasia Tuhan yang terakhir adalah jodoh. Jodoh itu pasti semua orang bakal ketemu bagi mereka yang memiliki fisik. Kalau orang Jawa bilang ki nek wong normal, sing lanang ya bakal ketemu wong wedok, sing wong wedok bakal ketemu wong lanang. Jadi pengertiannya semua yang hidup khususnya laki-laki dan perempuan ini mereka itu punya jodoh masing-masing. Tapi kita itu tidak tahu loh kapan tekone. Ayu apa lek jodohe awake dhewe iki yo gak ngerti.
Nek pengine ya wong elek-elek kaya aku ngene iki ya jodoh ya sing ayu. Lah tapi piye maneh wong jodoh kuwi enek sing ngatur. Nggih mboten, Pak? Nggih, nggih. Nah, jodoh itu juga nggak bisa direkayasa, datangnya kapan. Kadang yang masih kecil-kecil, baru berumur 19, 20, mereka sudah ketemu jodoh, sudah dapat pasangan. Kadang yang umurnya sudah tua, bahkan 30, 40, sampai 50 tahun, mereka belum ketemu jodoh. Diratapi juga percuma, ditangisi juga nggak ada gunanya. Ya intinya kita harus pasrah dan ikhtiar. Karena itu sudah menjadi rahasia alam. Jodoh, rezeki, mati, kita itu tidak tahu. Ya sebagai manusia hidup ya piye ya nek wong Jawa ngomong. Sing penting wong iku gelem usaha. Usaha lan usaha. Sing penting awakmu usaha, engko lak Gusti Allah ngerti. Apa sing apik kanggo awakmu lan apa sing pantes kanggo awakmu. Di kehidupan kampung itu dulur, jadi orang baik aja diomong, orang apalagi jadi orang yang tidak baik, nakal ya diomong, apik ya diomong. Itulah isi kehidupan. Jadi ya mau nggak mau ya namanya kita hidup di tengah-tengah masyarakat luas, hidup bertetangga, hidup di mana di apa ya, intinya kita tuh harus yakin, berpikir positif. Kalau kita merasa menjadi orang yang baik, pasti kita akan mendapatkan sesuatu hal atau balasan yang baik pula. Wong nandur iku bakal ngunduh kalau orang Jawa bilang. Maka tanamlah perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang baik. Biar kelak kamu nanti akan memetik hal-hal yang baik pula. Jadilah manusia yang positif dan yakin kebahagiaanmu adalah kamu yang menentukan. Terima kasih saudara-saudaraku, cukup sekian video dari saya. Semoga video berikut bisa berguna dan bermanfaat untuk saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.